Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik strategis UMKM dan tantangan lingkungan bisnis. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memiliki karakteristik strategis yang membedakannya dari perusahaan besar, terutama dalam skala operasi, struktur organisasi, dan ketersediaan sumber daya. Karakteristik ini memengaruhi cara UMKM merumuskan dan mengimplementasikan strategi bisnis. Dalam manajemen strategi, pemahaman terhadap karakteristik UMKM menjadi penting agar strategi yang dirancang sesuai dengan konteks dan kapabilitas organisasi. UMKM umumnya memiliki struktur organisasi yang sederhana dan bersifat fleksibel. Kesederhanaan struktur memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Namun, struktur yang informal dapat menimbulkan keterbatasan dalam koordinasi dan pengendalian. Oleh karena itu, strategi UMKM perlu menyeimbangkan fleksibilitas dengan kebutuhan akan sistem manajerial yang memadai. Adapun keterbatasan sumber daya menjadi ciri utama UMKM yang mempengaruhi pilihan strategi. Modal finansial, teknologi, dan sumber daya manusia seringkali terbatas dibandingkan perusahaan besar. Lingkungan bisnis UMKM ditandai oleh tingkat ketidakpastian yang tinggi, perubahan selera konsumen, persaingan lokal yang ketat, dan dinamika regulasi mempengaruhi keberlangsungan usaha. Adapun tantangan lingkungan bisnis UMKM, yang pertama, akses pembiayaan yang terbatas, kedua, persaingan dengan perusahaan besar dan produk impor, yang ketiga, tingkat formalitas usaha masih rendah, keempat, perubahan teknologi digital yang cepat, yang terakhir, kelima, ketidakpastian lingkungan bisnis. Selanjutnya, kewirausahaan sebagai fondasi strategi UMKM. Kewirausahaan merupakan fondasi utama dalam strategi UMKM karena menentukan cara pelaku usaha mengenali peluang, mengelola risiko, dan menciptakan nilai. Dalam konteks manajemen strategi, kewirausahaan dipahami sebagai proses inovatif dan proaktif yang mendorong pembentukan serta pengembangan usaha. Orientasi kewirausahaan memengaruhi pilihan strategis UMKM dan menjadi pembeda utama dalam persaingan yang semakin ketat. Kewirausahaan tidak hanya berkaitan dengan pendirian usaha baru, tetapi juga dengan kemampuan mengelola dan mengembangkan usaha yang sudah ada. Pelaku UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan cenderung lebih aktif terhadap perubahan lingkungan. Adaptivitas ini memungkinkan UMKM merespon peluang dan ancaman secara cepat. Salah satu elemen kunci kewirausahaan adalah kemampuan mengenali peluang pasar. Pelaku UMKM seringkali memiliki kedekatan dengan pelanggan dan memahami kebutuhan lokal. Kedekatan ini memudahkan identifikasi peluang yang belum dimanfaatkan oleh pesaing. Strategi UMKM yang berbasis peluang lokal meningkatkan relevansi dan daya saing usaha. Orientasi kewirausahaan juga mencakup keberanian mengambil risiko yang terukur. UMKM beroperasi dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian, sehingga keputusan strategis seringkali melibatkan risiko. Adapun bentuk orientasi kewirausahaan yang pertama yaitu memperkenalkan produk baru, yang kedua memasuki pasar baru, yang ketiga mengadopsi teknologi digital lebih awal, yang keempat memanfaatkan jaringan sosial dan bisnis, dan yang terakhir yaitu mengembangkan budaya kreativitas dan inisiatif. Selanjutnya ada inovasi bisnis dan daya saing UMKM. Inovasi bisnis merupakan elemen strategis yang menentukan daya saing UMKM dalam lingkungan yang dinamis dan kompetitif. Dalam manajemen strategi, inovasi dipahami sebagai kemampuan organisasi untuk menciptakan atau mengadopsi ide, produk, proses, dan model bisnis baru yang memberikan nilai tambah. Bagi UMKM, inovasi menjadi mekanisme utama untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan membedakan diri dari pesaing. Daya saing UMKM sangat dipengaruhi oleh kemampuannya menciptakan nilai unik bagi pelanggan. Inovasi membantu UMKM merespon kebutuhan pelanggan yang spesifik dan berubah dengan cepat. Melalui inovasi, UMKM dapat menawarkan diferensi yang sulit ditiru oleh pesaing besar. Diferensiasi ini menjadi sumber keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Selain inovasi produk,
Inovasi proses juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas. Perbaikan proses produksi, distribusi, dan layanan membantu UMKM menekankan biaya dan meningkatkan konsistensi. Adapun peran inovasi dalam UMKM yaitu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, memanfaatkan teknologi digital, meningkatkan kualitas layanan, memperkuat posisi UMKM di pasar. Inovasi model bisnis menjadi semakin relevan bagi UMKM di era digital. Contohnya adalah pemanfaatan platform digital untuk pemasaran dan penjualan. Teknologi digital memungkinkan UMKM mengakses pasar yang lebih luas, mengelola hubungan pelanggan, dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, strategi pengembangan dan keberlanjutan UMKM. Strategi pengembangan dan keberlanjutan UMKM menekankan upaya sistematis untuk memastikan pertumbuhan usaha yang konsisten sekaligus ketahanan jangka panjang. Dalam manajemen strategi, pengembangan tidak hanya dipahami sebagai peningkatan skala usaha, tetapi juga sebagai penguatan kapabilitas internal dan adaptasi terhadap lingkungan. Keberlanjutan menjadi tujuan strategis yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas sosial dan lingkungan. Pemanfaatan teknologi digital memainkan peran penting dalam pengembangan dan keberlanjutan UMKM. Digitalisasi membantu meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan memperkuat komunikasi dengan pelanggan. Kemitraan dan jaringan strategis juga mendukung pengembangan UMKM. Kerjasama dengan pemasok, distributor, dan lembaga pendukung membantu UMKM mengakses sumber daya dan pasar. Selanjutnya, faktor keberlanjutan UMKM. Yang pertama, kemampuan mengelola risiko. Kedua, kepemimpinan yang visioner dan adaptif. Yang ketiga, dukungan kebijakan dan lingkungan institusional. Yang keempat, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang kelima, pembelajaran dan adaptasi keberlanjutan. Secara keseluruhan, strategi pengembangan dan keberlanjutan UMKM menuntut pendekatan holistik yang mengintegrasikan pertumbuhan, kapabilitas internal, dan tanggung jawab sosial. Daya saing UMKM sangat dipengaruhi oleh kemampuannya menciptakan nilai unik bagi pelanggan. Inovasi membantu UMKM merespon kebutuhan pelanggan yang spesifik dan berubah dengan cepat. Melalui inovasi, UMKM dapat menawarkan diferensiasi yang sulit ditiru oleh pesaing besar. Diferensiasi ini menjadi sumber keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Selain inovasi produk, inovasi proses juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas. Perbaikan proses produksi, distribusi, dan layanan membantu UMKM menekan biaya dan meningkatkan konsistensi. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke contoh studi kasus nyata UMKM di Makassar. Contoh kasusnya adalah UMKM Baruasa Cangkulu Haji Rostin di Makassar. Mereka menjual kue tradisional khas Makassar dengan skala usaha kecil. Nah, coba kita pikirkan, sekarang masyarakat terutama anak muda lebih sering tertarik membeli makanan modern seperti dessert kekinian, snack viral, atau makanan instan pabrik. Jadi posisi UMKM tradisional seperti ini sebenarnya menghadapi tantangan yang cukup berat. Kenapa berat? Karena produk pabrik biasanya diproduksi dalam jumlah besar, kemasannya menarik, promosinya kuat, dan harganya kadang lebih murah. Sedangkan UMKM tradisional memiliki keterbatasan modal, alat produksi, dan promosi. Tetapi justru disinilah strategi UMKM dibutuhkan. Mereka harus punya keunikan yang tidak dimiliki produk modern, misalnya cita rasa khas daerah, resep turun-temurun, atau nilai budaya. Jadi inti dari bagian ini adalah UMKM harus mampu bertahan di tengah perubahan selera konsumen dan persaingan bisnis yang semakin modern.
Selanjutnya kita masuk ke bagian kewirausahaan. Kita bisa lihat bahwa pemilik usaha tidak menyerah walaupun menghadapi persaingan. Mereka tetap mempertahankan makanan tradisionalnya. Kenapa ini penting? Karena kalau semua UMKM ikut menjual produk modern yang sama, maka identitas khas daerah bisa hilang. Namun mempertahankan produk tradisional saja tidak cukup. Mereka juga harus berani berubah dalam cara pemasaran. Makanya di sini disebutkan bahwa produk dipasarkan melalui media sosial dan toko oleh-oleh. Artinya pemilik usaha mulai berpikir lebih maju. Mereka sadar kalau sekarang konsumen banyak mencari produk lewat Instagram, TikTok, atau marketplace. Contohnya, wisatawan yang datang ke Makassar mungkin tidak tahu lokasi usaha tersebut, tetapi kalau dipromosikan di media sosial atau masuk ke toko oleh-oleh terkenal, produk lebih mudah ditemukan. Jadi, sikap wirausaha itu bukan hanya soal berjualan, tetapi juga keberanian melihat peluang dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, bagian ini membahas inovasi. Kadang orang berpikir inovasi itu harus menciptakan produk baru, padahal tidak selalu begitu. Dalam kasus ini, inovasi dilakukan melalui kemasan dan tampilan produk. Misalnya dulu kue tradisional hanya dibungkus plastik biasa, sekarang dibuat lebih rapi, lebih higienis, bahkan desainnya dibuat estetik agar menarik perhatian pembeli. Kenapa ini penting? Karena generasi muda sering tertarik membeli sesuatu dari tampilannya dulu. Jadi walaupun produknya tradisional, cara penyajiannya dibuat lebih modern. Selain itu, pemasaran online juga menjadi bentuk inovasi. Kalau dulu penjualan hanya menunggu pembeli datang, sekarang produk bisa dipasarkan lewat WhatsApp, Shopee, TikTok Shop, atau Instagram. Artinya pasar UMKM menjadi lebih luas, tidak hanya di sekitar lingkungan mereka saja. Jadi inti dari bagian ini adalah inovasi membantu UMKM tetap relevan dan mampu bersaing. Nah, di bagian terakhir kita membahas bagaimana UMKM bisa bertahan dalam jangka panjang. Karena tantangan terbesar dalam bisnis bukan hanya memulai usaha, tetapi mempertahankannya. Nah, strategi pertama yang dilakukan adalah menjaga kualitas rasa. Kenapa penting? Karena pelanggan biasanya kembali membeli produk karena rasa yang konsisten. Kalau kualitas berubah-ubah, pelanggan bisa kecewa dan pindah ke produk lain. Kemudian UMKM ini juga bekerja sama dengan toko oleh-oleh seperti Cahaya Oleh-oleh. Kerjasama seperti ini membantu produk lebih dikenal banyak orang. Misalnya ada wisatawan mencari oleh-oleh khas Makassar, maka produk mereka sudah tersedia di tempat strategis. Lalu strategi berikutnya adalah pengembangan pemasaran digital. Karena saat ini bisnis yang tidak mengikuti perkembangan digital akan sulit berkembang. Dengan media sosial dan pemasaran online, UMKM bisa terus bertahan meskipun persaingan semakin ketat. Jadi kesimpulan bagian ini adalah keberlanjutan UMKM bergantung pada kemampuan menjaga kualitas, memperluas jaringan kerjasama, dan mengikuti perkembangan teknologi. Dari studi kasus ini kita bisa belajar bahwa UMKM tidak harus menjadi perusahaan besar untuk bisa bersaing. Yang paling penting adalah mampu mempertahankan keunikan produk, terus berinovasi, memahami kebutuhan pasar, dan berani mengikuti perkembangan zaman. Baik, terima kasih.